Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi haqqa fatiris samawati wal ardi kanata raqqa. Asyhadu an la ilaha illallah ta'abbudan wa riqqa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan ad-da'i ilallahi kamalan wa sidqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma damatir rihu tahabu gharban aw syarqa
Summa amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsiyal mudnibah bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Aisu qala Allah ta'ala mukhbiran bidzalika fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Geraha Surveyor Indonesia yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya lisan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai siang hari ini, tapi juga segala keburukan, musibah dan ujian yang Allah datangkan dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, tetap kita sikapi dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya ujian dan kesulitan yang Allah datangkan pada diri kita di luar sana, ada orang yang lebih berat lagi ujiannya, musibahnya yang Allah datangkan pada mereka. Bahkan dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk turun ke bumi, mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba Allah yang didatangkan musibah. Apakah yang dia ucapkan pertama kali? Lalu malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata hamba tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ta'ala, kemudian kata Allah, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat tadi, ubnu li'abdi baitan wasammuhu baital hamdi. Wahai malaikatku, bangunkanlah istana di surga untuk dia. Berikan nama istana tersebut dengan nama pujian, karena ketika aku datangkan kesulitan musibah, dia dapat memuji aku. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal pergantian tahun baru Islam 1447 Hijriah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa, mudah-mudahan sepanjang tahun ini Allah berikan pintu-pintu keberkahan buat kita semua, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Negeri kita Indonesia tentunya mudah-mudahan jadi negeri yang aman, sejahtera, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin negeri kita memperingati Hari Pajak Nasional. Beberapa kantor di bilangan Jakarta mengisi hari tersebut dengan menghatamkan Al-Quran secara bersama-sama. Di hari itu ada yang kedapatan baca 1 juz, ada yang dapat setengah juz, ada juga yang baca mungkin 1 lembar. Ini termasuk perkara yang baik. Jangan sampai kebiasaan baik ini hanya kita lakukan sesekali saja dalam 1 tahun. Kalau bisa kebiasaan yang seperti ini berlanjut, kita praktekkan di tempat kerja kita. 30 juz memang kelihatannya banyak, sulit kita selesaikan, tapi ringan. Ternyata dalam 1 hari bisa kita selesaikan dengan kita membagi 30 juz tadi ke jumlah karyawan, pegawai yang ada di lingkungan tempat kita bekerja. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat belum pernah melakukan hal yang demikian, belum pernah ada dalam sejarah. 30 juz dibagi-bagi bacaannya, belum pernah ada. Tapi ini bukan perkara yang dilarang dalam agama, karena yang demikian itu adalah dasarnya.
Dan landasannya itu ada di dalam Al-Quran, di awal surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Bentuknya perintah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian bekerja sama dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Sekali-kali jangan kalian bekerja sama dalam keburukan dan tindak aniaya kezaliman kepada orang lain. Ayat ini menjadi prinsip hidup kita di dunia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai hamba Allah punya prinsip bekerja sama dan saling membantu antara sesama kita. Beda nanti kalau di yaumil kiamah, gak ada itu yang namanya saling membantu. Nanti kita akan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dalam sebuah hadis didatangi oleh umat manusia di padang mahsyar, minta bantuan kepada Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung, dan satu-satunya manusia yang Allah tiupkan langsung ruh ke dalam tubuhnya. Minta bantuan agar dibukakan pintu hisab buat seluruh umat manusia. Apa jawaban Nabi Adam di hari tersebut? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kita tidak bisa saling membantu. Sedang diri saya, kata Nabi Adam alaihissalam, punya tanggung jawab yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam kehidupan di dunia, kita harus senantiasa membantu antara sesama kita. Lihatlah suksesnya dakwah Nabi kita Muhammad SAW, mulai dari fase Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan juga saat beliau sudah berada di Madinah. Sukses dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW adalah kuncinya bekerja sama antara sesama umat muslim. Di awal dakwah, sosok yang paling vital memberikan bantuan kepada Nabi kita Muhammad SAW tidak lain adalah istri beliau yang bernama Khadijah, yang beliau katakan dalam sebuah hadis, amanat bi hina kadzabaniyan nas. Manusia tidak percaya dengan dakwahku, tapi Khadijah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadijah juga memberikan bantuan harta, kata Rasulullah, saat manusia tidak ada satupun yang mau memberikan hartanya untuk dakwah Islam ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bersyukur sekali dengan Khadijah, sosok yang dulu membantu dakwah beliau di awal-awal pas Mekah. Karenanya dalam pekerjaan kita, kalau ada yang membantu kita, senantiasa kita mengingat kebaikan orang tersebut sepanjang hayat kita. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau duduk bersama Aisyah. Saat itu istrinya yang bernama Khadijah telah meninggal dunia. Lalu datanglah seorang wanita mengucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Aisyah, Nabi wajahnya berubah seperti terheran-heran. Entah apa yang ada di benak Rasulullah. Beliau bingung, ya. Lalu ketika beliau menjawab Waalaikumsalam, masuklah wanita tadi, dan Nabi katakan Allahumma halah. Hilanglah keheranan Rasulullah. Beliau menjawab, oh ternyata yang datang adalah Halah. Halah ini jamaah adalah saudari perempuan Khadijah, istri Rasulullah SAW. Nabi kira Khadijah hidup lagi karena suaranya masih terngiang di benak Rasulullah, walaupun istrinya telah meninggal dunia. Bahkan ketika ada seorang yang menebus tawanan pasukan kafir di perang pertama dengan kaum muslimin di Madinah, siapa yang ingin dibebaskan harus ditebus dengan emas.
Maka ketika Nabi melihat ada sebuah gelang emas, dia masih ingat, ini gelang aku kenal, kata beliau. Ini gelang istriku Khadijah radhiyallahu anha. Padahal sudah meninggal dunia, tapi bendanya dia masih ingat. Luar biasa. Inilah cinta Rasulullah SAW dengan Khadijah yang membantunya dulu, tak lekang oleh waktu. Lalu sahabat menjawab, ini emas gelang dibawa oleh putrimu ya Rasulullah yang bernama Zainab. Saat itu Zainab suaminya masih dalam keadaan kafir. Ditebus oleh Zainab dengan kalung emas ini. Lalu kata Rasulullah, kembalikan kalung emas ini kepada Zainab dan lepaskanlah suaminya. Ini dulu sebelum suaminya masuk Islam. Tapi tidak lama setelah kejadian tersebut, mantu Rasulullah, istri dari suami dari putri Rasulullah yang bernama Zainab, tidak lama akhirnya masuk ke dalam ajaran Islam. Dan Nabi tidak melakukan akad baru lagi. Masih dianggap saat itu suami istri, walaupun berpisah karena hijrah, berbeda agama, berbeda keyakinan suami dan istri. Maka hari ini jamaah yang dirahmati Allah, jika kita dapati diri kita dalam keadaan kesuksesan, bisa jadi suksesnya kita berkat istri kita yang ada di rumah. Jangan sampai kita sia-siakan bantuan istri kita. Muliakanlah dia sebagaimana dia memberikan bantuan kepada kita. Doa-doa terbaiknya, nasihat-nasihat terbaiknya kepada kita, sehingga kita dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan dari peristiwa peringatan pajak nasional ini kita semangat menghatamkan Al-Quran, bisa kita lanjutkan lagi kerjasama kita dalam hal kebaikan apapun itu. Tidak kita takut, saya laki dia perempuan tidak boleh bekerja sama. Tidak, dalam Al-Quran laki dan perempuan pun diperintahkan untuk saling bekerja sama, tentunya dalam batasan-batasan yang diatur oleh Al-Quran. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Bukankah Allah katakan, hai orang-orang yang beriman dari laki-laki dan beriman dari perempuan, kalian semua adalah penolong yang satu dengan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ashabihil ghurar, summa amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amar wantahu amma nahakum anhu wazar, wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدتنا هذه إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح